Pak Simatupang putra daerah sini atau dari mana? Ya, udah putra daerah Persea lah. Persea ya? Iya. Secara tidak langsung mendukung pengusaha lokal juga ya? Pasti. Ya rasanya kan sama itu Pak. Artinya sekarang ini ratusan unit Iya. di perusahaan itu, ya kemungkinan juga ya namanya pabrik itu ya mungkin banyak yang mau dimasukkan barang elektronik, barang ini. Saya rasa ya mungkin orang luar. Tapi kalau ada orang di sini, saya rasa pasti perusahaan terbuka juga. Terbuka ya? Iya. Kalau soal harga gimana? Mereka nggak, apa namanya, artinya ketat nggak? Contoh ya, kalau kasih penawaran itu dari luar sana, kalau mereka membandingkan soal harga, jadi prioritas nggak itu? Apa sudah ada penetapan dari dalam Pak? Contoh harvesting di sektor Nauli itu udah ketetapan apa kita ngasih penawaran dulu? Enggak, kalau harvesting itu Pak, itu udah darinya. Udah ada penyaritnya ya? Sama itu kayak angkutan kayu-kayu ini Pak, ini berdasarkan ada kilometer sama harga minyak industri. Oh. Jadi hitungannya udah jelas ya? Udah jelas. Tinggal siapa yang mau mengerjakan aja. Betul. Sebenarnya kalau dari cerita Pak Simatupang, siapa aja bisa masuk jadi mitra mereka ya, TPL? Saya rasa ya bebas saja Pak. Tapi kenapa masyarakat luas saya dengar itu seperti apa namanya? Istilahnya katakanlah ya nggak tahu bahwa mereka bisa sebenarnya menjadi supplier atau mitra dengan TPL itu. Kira-kira apa kendalanya itu? Apakah komunikasi atau seperti apa? Apa kurang informasi? Saya rasa kan artinya kan Pak, ya orang yang nggak mungkin TPL itu panggil orang kau kerja ini. Seharusnya kan kita yang tawarkan Pak. Oh, berarti dari masyarakat itu sendiri sebenarnya yang kurang proaktif ya? Kayaknya mungkin prosedurnya nggak tahu kan gitu. Sekarang kan ya kita mau kerja, seharusnya kita ya datang ke perusahaan itu, ya kita keahlian kita apa ininya, ya saya rasa terbuka. TPL terbuka. Dan ini juga sekalian sebenarnya nih apa namanya? Ya pesan ke masyarakat lah, Pak Simatupang. Kira-kira ya kalau mereka contohnya ingin bermitra dengan TPL, apa kira-kira pesan Pak Simatupang ke mereka masyarakat ini yang belum menjadi mitra mereka? Karena Bapak tadi kan bilang terbuka ini sebenarnya TPL. Cuma karena mereka nggak tahu apa namanya caranya atau jalannya nggak dibuka, apa pesan Pak Simatupang? Kalau pesan saya seharusnya kalau TPL itu saya rasa ya siapa yang datang ya pasti terbuka juga. Terbuka ya? Iya. Jadi kepada masyarakat ya, terutama masyarakat Tapanuli, ini kan perbincangan sering saya dengar bahwa katakanlah semacam karyawan di TPL itu katanya bukan orang Batak. Data yang sering saya buka itu di atas 80% orang Batak kerja di TPL. Berdasarkan beberapa pengalaman saya berbincang juga dengan pengusaha-pengusaha lokal yang sudah ya katakanlah maju atau berjalan bersama dengan PT TPL, sebenarnya nggak ada tanda kutip susahnya untuk bekerja sama dengan TPL. Sama dengan yang disampaikan Pak Simatupang tadi, bahwa PT TPL terbuka aja sebenarnya dengan siapapun bermitra. Betul. Apalagi itu putra Tapanuli ya. Jadi kalau Anda punya produk, Anda punya katakanlah sesuatu yang bisa ditawarkan untuk PT Toba Pak Lestari, datang aja langsung dan tawarkan. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Karena kan banyak ini menurut saya yang tidak tahu gitu loh Pak Simatupang. Gimana caranya? Karena mereka berpikir ya udahlah hanya Pak Simatupang aja yang bisa contohnya. Contoh. Iya. Padahal kan banyak juga yang baru-baru ya yang jadi mitra mereka. Pak, banyak itu. Cuman kan artinya kan semua kan ada prosedurnya, Pak. Kita mau berusaha, ya badan usaha kita ya pasti ada. Ya daftarkan dulu apa ini mau dikerjakan badan usaha. Kan gitu, Pak. Ya borongan juga
orang-orang di sini juga satu kerjaan, entah 5 kerjaan, ya mungkin yang bikin tendernya 20 orang. Iya. Ya kan? Siapa yang paling masuk? Betul. Masuklah ke hitungan mereka ya. Iya. Oke, kalau Anda belum punya badan usaha, bisa juga ini datang ke Pak Simatupang. Ya. Bermitra dengan Pak Simatupang. Kira-kira seperti itu ya. Karena tadi kan ada ratusan truk juga. Betul. Yang bisa jadi mitra Pak Simatupang, ya kah? Ngangkut kayu dari sektor, kerjasama dengan Pak Simatupang, Anda dibayar kontan, urusannya ke dalam. Iya. Kira-kira seperti Iya, itu betul. ya. Jadi memang sangat mudah ya, tinggal memang mungkin informasi yang kurang ke masyarakat, seperti apa caranya untuk bekerja sama dengan PT itu Bapak Lestari. Ya, Pak Simatupang, ini kan kita berbicara ini mengenai tenaga kerja sebenarnya. Tadi kan Bapak mempekerjakan 100. Ya. Informasi yang Bapak Simatupang dapat, misalnya ini kan pasti mungkin komunikasi. Katakanlah di sekitar Sosor Ladang ini, yang usaha seperti Bapak, kira-kira ada berapa banyak? Maksudnya ya semacam kontraktor atau mitra sekitar Sosor Ladang ini aja. Oh, kalau bermitra ke TPL ini kan Pak, apalagi desa Sosor Ladang ini, paling enggak kalau ikut manpower ini semua, rasanya sekitaran Sosor Ladang ini, saya rasa 20 sampai 30 ada kontraktor. 20 sampai 30 ya. Iya. Dan itu orang lokal sini ya. Orang lokal sini, sekeliling yang di Kecamatan Parmaksian. Dan mereka mempekerjakan orang juga. Ya. Itu bisa range-nya antara berapa karyawan mereka, Pak? Ya, itu ada mungkin 5, ada 10. Dan itu aktif terus ya, Pak ya? Maksudnya Ya. kerja terus ya? Ya. Apa mereka ini, usaha mereka ini dengan TPL? Nah, iya, ini kan di luar usaha Pak, karena ada juga itu sekarang itu, contohnya di Nurseri, Ya. ada 200-an orang. Oke. Itu kan bermitra ke ini, ke perusahaan Ke Pak, perusahaan. ada 5 anggotanya, ada 10, ada ini. Dan itu juga ada yang Bukan harus kontraktor aja, ada ibu-ibu juga ya? ada. Artinya mempekerjakan karyawan juga, itu bagian dari mitra mereka juga ya? Betul. Itu kan artinya bukan TPL-nya langsung ke pekerjanya Pak, karyawannya. Ya. Itu melalui mitra. Mitra ya? Iya. Dan itu pemiliknya rata-rata yang dari sekitar sini ya? Oh iya. Dan apanya pekerjanya juga dari sekitar sini juga? Oh rata-rata. Rata-rata. Iya. Artinya memang dampak dari perusahaan ini kalau di sekitar Sosor Ladang ini ya langsung dan tidak langsung pun ada ya. Oh ya pasti Pak. Langsung katakanlah semisal dia karyawan, Iya, semisal tadi kontraktor atau mitra ya. mitra. Ada juga yang rumah makan buka, ada segala macam ya. Oh, iya ya. Ya pasti kan pengaruh juga Pak Pengaruh itu. kan, ya. Ya artinya belanja ini. Oke. Ya ke Sejauh ini yang Pak Simatupang lihat dampak, kan mungkin secara pribadi ini Pak Simatupang udah merasakan kalau dampaknya. Kalau secara ekonomi, perputaran ekonomi yang Pak Simatupang lihat dari kan udah 30 tahun, berarti ini kalau nggak salah sejak berdiri Indorayon, Pak Simatupang sudah tanda kutip langsung bersentuhan dengan mereka. Iya, betul. Ada nggak perkembangan yang signifikan yang Pak Simatupang lihat ke perputaran ekonomi, Pak? Dulu kan ini kan rata-rata petani nih. Oh, Nah, kalau sekarang seperti apa yang Pak Simatupang bayangkan dari dulu, Pak? Bandingi yang dulu sebelum ada Indorayon dengan sesudah ada. Kira-kira kehidupan masyarakat itu secara perekonomian lah kita hitung. Kira-kira naik nggak rata-rata? Kita hitungnya rata-rata, Pak. ya seharusnya kan Pak, jangankan di sekitar ini Pak. Ya. Yang jelasnya kan pastinya nggak langsung bersentuhan kita ke TPL itu, ya artinya ekonomi kan naik juga Pak. Artinya karyawan di sini berapa orang, ya belanjanya kemana? Itu kan gara-gara TPL ada karyawan. Itu yang saya maksud Pak Simatupang. Kalau yang Bapak lihat kan rata-rata ada peningkatan kan? Ya pasti. Karena kan ada juga yang mengatakan bahwa itu yang di Sosor Ladang semua pendatang. Seperti apa tanggapan Pak? Sekarang kan Pak gini,
ya pendatang itu contohnya karyawan di sini, Ya. yang kan dia kan bersentuhan karyawan. Ya. Ya pastinya kan uang itu kan di sekitaran ini juga Artinya Pak, yang beli beras. buka usaha itu orang-orang Permaksian ini. Ya rasanya iya. Yang buka warung, yang buka rumah Iya. makan, yang buka contohnya alat apa namanya jual-jual ya segala macam lah. Betul. Yang jualan berarti orang Ya. sini ya. Ya orang sini. Adalah perkembangan. Nah, pasti. Ya masalahnya kan nggak mungkin karyawan itu beli beras pulang pergi ke Siantar, pergi ke ini. Nah, Ya. itu yang mau kita lihat dari perbincangan Pak Simatupang kan, karena ini kan kita lihat banyak juga ini komentar-komentar di angka bahwa TPL itu nggak terlalu berdampak ya, padahal kalau saya cek ya di lapangan banyak juga dampaknya secara tidak langsung maupun langsung. Yang langsung seperti ini contohnya Pak Simatupang Ya. kan, ini menjadi katakanlah kalau di Toba udah bisa saya bilang pengusaha besar kalau di Toba. Enggak lah. Ya udah bisa saya katakan karena itu tadi dengan list-list yang kita bicarakan tadi, alat berat, tracking, unit-unit yang tadi sama pekerjaannya Ya. dan mempekerjakan 100 orang itu di sekitar Toba kan menurut saya sih udah besar kalau untuk ukuran Toba Ya. kan. Kalau kita bandingkan dengan Sumatera Utara ya mungkin nanti agak berbeda lagi kan Ya. gitu. Tapi kan kita bicara ini sekarang di Toba. Nah, itu yang mau kita lihat Pak Simatupang dari cerita ini sebenarnya. Saya datang ke tempat Pak Simatupang ini sebenarnya melihat jejak TPL ya kan. Ya. Ada nggak kira-kira dampaknya? Kalau nggak ada, ya kita pun ikut juga lah, ya kan. Bilang biar tutup, ya kan. Gitu. Kalau nggak ada, ya kan. Tapi kalau kita lihat ada dampaknya terhadap, biarpun nggak, bukan terhadap saya dampaknya, tapi kan kita harus ya apa namanya sesuai fakta. Ada yang berkembang Ya. bahwa nanti nggak ada yang masyarakat yang tidak mendapatkan langsung manfaatnya. Itu tadi jangan-jangan karena tidak tahu caranya kan gitu. Betul. Iya. Kalau tahu bisa aja kan Oh, gitu. bisa, saya rasa kalau perusahaan itu kan, makanya sekarang ya perusahaan itu kemungkinannya kontraktor lokal itu dari 10 jadi 20 jadi 30, ya mungkin sekarang ini saya rasa lokal udah ratusan juga. Informasi terakhir dari Pak Chandra Silalahi, saya pernah berbincang ya beberapa bulan yang lalu bahwa sekitar 250-an mitra dan kontraktor yang lokal yang sudah bermitra dengan PT Toba Pak Blestari. Ya. Inilah yang punya karyawan sampai 7.000-an orang. Ya. Dan ini menurut saya sih sebenarnya datanya satu perusahaan udah bagus karena mempekerjakan langsung dan tidak langsung sekitar 10.000 orang. 10.000. Kalau 10.000 orang, artinya itu kan kalau kita hitung kali 4 aja, yang terdampak langsung aja sudah sekitar 40.000 jiwa yang Ya. hidup hidup langsung dari TPL. Yang tidak langsung tadi itu ada tukang warung, ada tukang bengkel, ada tukang macam-macam kan Ya. gitu ya. Yang tracking dan apanya ya singgah di tempat-tempat itu. Karyawan-karyawan mereka makan kemana? Pasti ke restoran-restoran yang Betul. artinya kan mereka jadi hidup juga. Ya. Restoran hidup, petani juga jadi hidup karena lakulah ayam mereka, laku hasil tani mereka kan Betul. begitu. Jadi sebenarnya dampaknya secara apa kan luas sebenarnya. Betul. Oke, apa kira-kira pesan Pak Pak Simatupang nih terhadap masyarakat yang ya menurut saya sih kan banyak menerima informasi yang tidak benar juga tentang PT Toba Pak Lestari. Apa kira-kira pesan Pak Simatupang? Mereka nanti mungkin menonton ini juga. Iya. Kan dari cerita Bapak tadi, dari salah seorang direktur di TPL ini, Ya. udah 250 kontraktor. Yang dulunya kan dari 10-nya itu Pak, Oh, sampai 250. Ya mungkin, ya beberapa bulan lagi ya dari 250 juga Pak. Artinya mungkin tambah lagi. Yang jelasnya kan berarti perusahaan itu terbuka. Ya, mungkin dari 250 kan tambah juga Pak. Tambah. Mungkin tambah lagi, 10 lagi, 10 lagi. Ya itu artinya Pak, ya berarti perusahaan TPL itu kan terbuka Pak. Ya. Siapa aja pun boleh. Kan Pak Simatupang sendiri sebenarnya pelaku sejarah ya. Ya. Pelaku sejarah itu maksudnya gini.
Bapak kan berkembang juga bersama-sama dengan perusahaan TPL ini kan. Ya. Bapak berkembang dengan sampai sekarang ratusan karyawan, TPL juga ya artinya tetap seperti itu, hidup dengan seperti itu, tapi Bapak berkembang sebenarnya. Ya. Nah, mitra yang lain yang 250 itu ya mungkin juga seperti itu Ya, pengalamannya. Karena kan Bapak cerita tadi kan dari nol juga kan, Ya. sendiri juga melakukan. Ya. Kan ini kan sebenarnya yang cerita-cerita seperti ini Pak Simatupang, kenapa saya datang ke tempat Bapak bukan untuk mempromosikan TPL, Ya. tapi tujuannya adalah melihat sebenarnya di lapangan itu seperti apa sih, ya kan? Ada nggak yang sukses sih gara-gara ke Bapak Lestari itu? Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang nggak ada ya kan, ngapain kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada ternyata, ini yang perlu kita sampaikan juga ya ke pemirsa kita ini ya, atau terutama orang-orang Batak, biar jangan termakan hoax gitu. Betul. Kan kalau termakan hoax kan sayang. Hoax itu kan ya merusak pikiran Ya. dan bisa memprovokasi orang kan gitu. TPL, apa pesan Pak Simatupang kira-kira? Ini kan banyak masyarakat contohnya tanda kutip ini yang belum apa perlu humasnya atau apa, seperti apa komunikasi yang harus TPL bangun ke masyarakat biar menimbulkan rasa percaya dari masyarakat terhadap perusahaan Pak. Ya, rasanya saya rasa kalau TPL itu terbukanya itu Pak. Ya, artinya ya masyarakat juga artinya contoh mau kerja ke TPL ini ya bisa aja ya mendaftarkan perusahaannya, mungkin kantor pusatnya nggak tahu ya bisa aja melalui humas. Ya. Kan gitu. Ya tapi ya artinya ya humas juga ya harus terbuka juga. Ya artinya ada yang daftar ini ya diantar kemana, diarahkan. Diarahkannya. Nah, tapi saya rasa ya diarahkan juga. Ya. Makanya itu kan artinya kok bisa kontraktornya tambah? Ya. Ya kemungkinannya ya mungkin melalui humas ke prokupmennya, ke ininya kan bisa aja Pak. Ya. Soalnya kan orang di prokupmen itu ya orang masyarakat di sini Mbak belum tentu kenal. Ya. Dan masuk ke sana juga ya mungkin ada aturan harus punya bed, punya ini. Yang saya rasa ya bisa aja melalui humas kan gitu. Ya tapi juga kita artinya berharap ya humas itu juga kan artinya ke masyarakat itu ya macam mana lah bilangnya ya artinya Bergaul lah ya. tambah pendekatan lah. Tambah pendekatannya. Jadi mereka harus memaksimalkan pendekatan. Betul. Karena memang masyarakat itu kan namanya humas ya. Betul. Jadi harus betul-betul menjalin hubungan Iya. dengan masyarakat ya. Betul. Jangan justru menjauh. Iya. Oke, banyak karyawan-karyawan yang masuk dari lokal atau dari apa namanya setempat lah ya, warga Ya. setempat. Banyak juga tadi pengusaha-pengusaha yang sukses atau yang memulai dari lokal ya. Iya. Kalau tadi Pak Simatupang bilang tidak terlalu banyak juga sekarang yang dari luar ya. Udah kebanyakan ini yang dari lokal ya. Saya rasa iya Pak. Kayak cerita kita tadi Pak, artinya ya kemungkinannya yang bermitra ke TPL ini orang luar, kemungkinannya orang putra daerah itu belum bisa kerjain itu. Mungkin masalah keahlian, mungkin dan masalah teknologi. permodalan, ya bisa aja Pak. Tapi kalau saya rasa kalau kita udah bisa orang putra di sini mengerjakan, pastinya perusahaan juga yang ngapain pakai orang luar. Dan saya ya memang saya udah alami itu Pak. Artinya ya contoh saya ini banyak juga ini dari luar dulunya. Iya. Ya Seperti kita apa misalnya? ya kayak forklift kita Pak. Iya. Di pabrik itu yang dulunya orang Medan, orang ini ya kita udah bisa kita pelajari dulu, oh kita bisa kerja, kita bermohon sama perusahaan, ya terakhirnya kita diterima Pak. Diambil alih aja. Diambil alih, yang orang Medan ya dikeluarkan. Ya sama juga Pak nantinya yang ini ya kemungkinannya ya kalau memang bisa putra daerah itu kerja ya saya rasa nggak ada alasan perusahaan lah nggak kasih. Pengalaman Bapak mengatakan seperti itu ya. Ya. Artinya terbuka dan justru memprioritaskan Betul. ya, putra daerah Ya. dan warga lokal sekitar
TPL ya. Betul. Ya, ada nggak saran Bapak ke PT Toba Pak Lestari mungkin terkait bagaimana tadi contoh katakanlah bantuan-bantuan seperti apa? Ada saran Bapak nggak? Contoh ke masyarakat itu modelnya seperti apa biar masyarakat bisa merasakan? Ya, kalau saran kita ya bantuan-bantuan itu yang betul-betul kena ke semua masyarakat lah, Pak. Jadi untuk bersifat publik ya, Iya. bukan untuk kelompok dan pribadi. Oh, saya rasa ya masalahnya kan kalau kelompok ini Pak, ya belum tentu dan artinya menjadi ya keirian yang contoh yang satu kampung. Ya kalau saran saya Pak, ya di kampung ini kita mau buat irigasi, mau buat jalan, kira-kira gitu Pak. Bantu gereja, sekolah. Dan itu artinya dimanfaatkan dari generasi ke generasi bisa. Betul. Jadi model-model yang seperti itu loh bantuan yang lebih bermanfaat menurut Pak Simatupang. Ya kalau menurut saya ya seharusnya gitu Pak. Ya gereja kan artinya kan semua jemaat ini kan udah pasti diumumkan di sana. Contohnya ini dari TPL, kita dibantu speaker, kita dibantu ini. Ya mana bisa. Itu kan ya terbuka semua Pak. Terbuka semua. Nah. Jadi itu sarannya ya Pak ya? Oh iya. Kalau saya rasa itu kelompok-kelompok, artinya janganlah terjadi. Artinya di satu desa itu 100 orang, ya bikin kelompok taninya 10 orang, yang 10 dapat, yang 90 enggak. Ya kalau perlu jangan melalui kelompok Pak. Ya kita buat aja ke desa ini, kita sumbang pupuk sekian banyak. Langsung desa ya? Langsung. Jadi nggak terjadi keirian. Jadi otomatis mereka merasakan semua manfaatnya. Betul. Terima kasih banyak nih Pak Simatupang, perbincangan kita ini mudah-mudahan membawa informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Ya. sehingga mereka mendapat informasi langsung ini dari yang merasakan bahwa bermitra dengan TPL bisa juga merasakan kemajuan dalam membangun usaha. Ya. Oke, ya pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, perbincangan singkat saya dengan Pak Simatupang ini mungkin belum bisa mengorek semua hal karena terbatas waktunya. Kalau kurang nanti suatu saat akan saya berbincang dengan Pak Simatupang. Yang pasti Pak Simatupang adalah salah satu pengusaha sukses di daerah Toba. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Simatupang bahwa kesuksesannya ini hanya bermitra dengan PT Toba Pak Lestari. Tujuan perbincangan saya ini salah satunya tadi melihat jejak PT Toba Pak Lestari. Apakah PT Toba Pak Lestari itu membawa dampak terhadap pengusaha-pengusaha lokal dan juga masyarakat? Apakah perusahaan ini bisa mengangkat derajat masyarakat lokal? Itu yang mau kita lihat dari perbincangan ini. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa membawa manfaat yang banyak atau informasi yang banyak kepada pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Dari Sosor Ladang Parmaksian, saya Thomson Siagian dan Pak Simatupang mengucapkan horas.